Inilah SMP Negeri 1 Manuju yang berada di lembah, dikelilingi oleh gunung dan gunung. Di depan sana ada SD, lapangan, dikelilingi oleh rumah-rumah warga. Inilah SMP Negeri 1 Manuju, Kabupaten Goa. Ini ruangan kepala sekolah, tata usaha, kemudian tamannya. Di sana ada ruang guru, ada ruang kelas, penggawa demba. Selamat siang nih, sehat-sehat semua? Sehat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Bahrin memimpin doa. Beri salam. Baca doa beraja. Oke, baik, terima kasih. Hadir semua? Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya. Coba silakan Putri. Pelajaran minggu lalu apanya? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa itu dasar negara? Oke, silakan. Ayo. Pancasila. Iya, dasar negara kita Pancasila. Kita lanjut ya. Ibu akan menyampaikan apa manfaat kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Manfaatnya adalah agar peserta didik dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Adapun tujuan pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara, ya ini yang perlu kalian capai ini. Tujuannya pertama, setelah menganalisis gambar melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Indonesia dengan benar. Tujuan kedua, setelah menganalisis gambar melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran ketiga, setelah memahami materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dengan benar untuk mewujudkan kepedulian dan keberanian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, silakan perhatikan. Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini. Jadi pokok bahasan pada hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan, kalian tahu bangunan kan? Tahu. Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula pondasinya. Mengapa? Pondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia, negara yang besar dengan penuh puluhan provinsi, belasan ribu pulau dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Maka perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Semua negara haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara, yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat yaitu sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Nilai luhur di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu satu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut di nilai-nilai luhur Pancasila sila kedua.
pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nilai luhur Pancasila di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, kita lanjut di penerapan nilai-nilai Pancasila. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Penerapannya, perhatikan. Ini yang perlu kalian terapkan dalam kehidupannya, kehidupan di keluarga. 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. 3. Saling menghormati sesama anggota keluarga. 4. Saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. 5. Saling membantu sesama anggota keluarga. 6. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga. 7. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. 8. Ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. 10. Selalu menjaga nama baik keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang peserta didik atau seorang siswa. Keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Kelima, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan bersikap adil kepada teman. Kemudian bagaimana penerapannya di lingkungan masyarakat? Perhatikan, yang pertama yaitu mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai, perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Oke, baik, itulah tadi materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. K1, kompetensi 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. KI3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara. 2. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi. Ini yang perlu kalian capai ya, perhatikan. Dalam pembelajaran ini yang perlu kalian capai indikatornya ini ya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, berperilaku peduli dan berani sebagai wujud melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menguraikan arti Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mendiskusikan, menyimpulkan, menyusun laporan, dan menyajikan hasil telaah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sekarang kita sudah bagi 5 kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, terima kasih. Bagikan LKPD-nya ya, silakan perhatikan. Silakan perhatikan gambar yang ada di LKPD. Ya, ini sudah 10 menit ya. Oke, sudah selesai semua. Ibu anaknya mulai dari kelompok 3. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Coba. Bangunan adalah gambaran sebuah negara. Negara digambarkan sebagai sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya yang kira-kira agar bangunan tersebut tinggal di suatu kelompok. Oke, ada yang lain? Silakan, kelompok 1 dulu. Apa tanggapan kamu tentang gambar bangunan tersebut? Silakan, Aska. Pendapat saya tentang bangunan tersebut, bangunan itu dapat berdiri karena adanya fondasi. Di gambar bangunan tersebut itu diibaratkan sebuah negara, di mana bangunan tersebut memiliki fondasi. Fondasi itu adalah dasar atau landasan dari bangunan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berikan pandanganmu terkait apa itu fondasi. Kalau boleh mungkin bisa, silakan. Fondasi adalah ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang bentuknya berbeda dengan negara yang lain. Oke, terima kasih. Pintar anak ibu. Jadi fondasi itu adalah apa? Ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan. Akan dicapai. Oke, dan ini berbeda dengan negara lain.
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mandiri. Oke, terima kasih Fani. Gimana? Gimana Nak Putri? Puas, Bu. Puas, terima kasih. Kita lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, kelompok 4. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Siap, Bu, saya. Cita-cita bangsa Indonesia dari kelompok lain siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 5. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana kelompok 4? Puas. Oke, terima kasih Nak Satu. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok berapa lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan kelompok 3. Apa yang terjadi apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara? Apa yang terjadi apabila suatu negara tidak memiliki dasar? Siapa yang bisa jawab? Siap, saya. Oke, silakan kelompok 2. Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka sangat mungkin pemerintahan dan kehidupan negaranya bisa hancur. Dampak lainnya adalah masyarakat lebih rentan terlibat konflik. Oke, gimana? Puas. Puas. Oke, silakan kelompok 2. Mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Siap, Bu. Ya, kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bisa hidup berdampingan satu sama lain, serta terhindar dari permasalahan yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Dinilai luhur sila pertama. Silakan kelompok 1. Nilai luhur Pancasila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dibagi menjadi 3. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang mengangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Dari nama manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Masih semangat? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Jadi nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila ada 5. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan.
perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Baiklah, itu kesimpulan dari saya dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semuanya. Masih semangat? Masih. Nah, alhamdulillah ini sudah setengah 1 ya. Baik, terima kasih untuk beberapa kelompok yang telah menyajikan hasil laporannya terkait tentang materi kita Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan dari semua jawaban-jawaban semua kelompok. Ya, perhatikan semua dan cocokkan di laporannya. Yang pertama, terkait dengan gambar rumah. Ya, negara diibaratkan sebagai sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan kuat dan kokoh, bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga negara. Agar kuat dan kokoh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara yang kuat itu adalah landasan atau pondasi. Kemudian terkait dengan apa itu pondasi, telah dijelaskan bahwa pondasi adalah ciri cita-cita, Oke. Kemudian nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Nilai luhur pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dengan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai luhur kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk. Nilai luhur ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, nilai luhur keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai bagian negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nilai luhur yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan kedaulatan yang luhur yang menjaga kehidupan kebangsaan bagaimana kebangsaan dan kegotong-royongan. Seksi pembelajaran yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Kemudian apa manfaat yang diperoleh melalui proses yang telah kita lakukan? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Manfaat yang dapat saya peroleh yaitu dapat mengetahui berbagai hal-hal tentang Pancasila dan saya dapat memahami fungsi-fungsi Pancasila. Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Sikap saya dengan teman-teman saya selalu bekerja sama dengan baik dan saling memberi nasihat antara sesama.
tindakan lanjut yang akan kalian lakukan. Rencana saya selanjutnya ingin belajar dengan tekun dan ingin mengakses semua tentang Pancasila. Yang terakhir adalah kita akan menjawab tes. Ada 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 tes uraian, ya. Silakan dijawab di kertas kosong yang telah dibagikan. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpul. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, silakan kalian buka buku di halaman 8, ya. Di minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk PR di rumah dulu, tulis 2 nomor. Jelaskan manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ingat, pelajari kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.